nanti malam itu aku dengar suara orang manggil, Mbak, ketok pintu. Mbak, kagetan aku bangun mas, aku langsung duduk tuh. Ini aku salah denger nggak ya? Gitu. Mbak, bukain pintu dong. Gitu. Dan itu suaranya Mbak Fat. Suaranya Mbak Fat mas. Aku nggak berani bukain pintu mas, aku diem aja. Karena aku berpikir ini suaranya Mbak Fat. Saya berpikir gitu. Lepas itu mungkin entah itu mungkin jin yang menyerupai dia atau apa ya. Tetap aja aku berpikirnya ini suaranya Mbak Fat gitu kan. Itu dia ketok-ketok, karena nggak aku bukain pintu, dia jalan gantian ngetok jendela kamar mas. Bayangin mas. Cuman aku berharapnya itu bukan Mbak Fat ya. Aku berharap itu cuman jin yang menyerupai dia. Aku berharapnya seperti itu. Ngetok jendela kamar mas. Tok 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 gitu. Mbak, bukain pintu dong. Ya Allah, kata saya gitu. Itu saya udah, badan saya itu rasanya mas, ya Allah. Itu kejadiannya kalau menurut saya lebih mengerikan waktu saya rias bocah-bocah yang waktu Ustadz J. Iya. Rasanya itu mas. Tuh, udah gitu, karena dari jendela dia ketok, saya nggak nanggepin, saya nggak jawab, saya diem aja. Pindah lagi ke depan mas, pintu depan, ngotok lagi. Mbak, itu manggilin gitu. Akhirnya saya berani diri mas, ya kalau dibilang nekat ya sebenarnya nekat ya. Saya nekat, saya bangun. Saya cuma pengen tahu kamu mau ngapain sih nemuin saya, karena saya berharapnya itu bukan Mbak Fat gitu. Saya berharapnya ya mungkin itu cuma jin yang menyerupai dia gitu. Saya berharapnya saya bukain pintu, dia langsung masuk mas. Masuk, penampilannya persis Mbak Fat, persis banget dengan style dia kalau pakai baju celana jeans, kemeja kotak-kotak gitu. Dia masuk, bilangnya apa? Kamu gimana sih? Suruh bukain pintu aja nggak dibuka-buka. Coba mas, dia bilangnya begitu. Ya saya nggak bisa ngomong dong. Orang saya sadar dia itu udah nggak ada. Itu kan. Itu terus tanpa saya persilahkan dia duduk mas. Duduk, saya ikut duduk. Itu saya nggak bisa ngomong mas. Oh Raisa ngomong apa? Dia bilang begini. Aku tadi mau kesini bingung, tahu nggak sih? Kenapa bingung? Saya tanya gitu. Ya kan aku biasanya kalau kesini kan diantar Mas Kus. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mbak Nir kok jawab sih itu? Itu kok saya tuh kok yang jawab? Iya. Kenapa bingung? Itu dia bilang, aku kan kesini biasanya diantar sama Mas Kus. Dia bilang begitu. Udah, itu duduk berdua tuh diem-dieman mas, nggak ada yang ngomong apa-apa. Cuman dia itu asik makan marneng. Marneng itu jagung itu loh, jagung yang digoreng, tapi bukan popcorn loh. Jagung yang digoreng, kalau di Jawa namanya marneng. Nah terus yang saya lihat di kemeja dia itu basah. Air susu gimana sih orang kalau nyusuin mas? Iya. Kan banjir kan air susunya, itu basah. Tumpah tuh. Tumpah mungkin karena, mohon maaf mungkin karena nggak diminum sama bayinya kan, biasanya kan tumpah. Basah itu. Itunya kemejanya. Dia makan marneng. Saya diem, dia diem loh. Saya bingung mau ngapain, mau nanya apa gitu. Terus lama-lama saya nanya, saya buka omongan. Kok jadinya bisa begini sih mbak? Saya gitu, kok jadinya bisa begini? Saya nggak berani mau nanya, kok kamu meninggal, saya nggak berani. Jadi saya nanya, waktu itu yang keluar dari mulut saya, kok jadinya bisa begini sih mbak? Gitu. Terus dia bilangnya gini, habis mau gimana lagi mbak, udah takdir. Itu jelas banget. Jadi itu secara nggak langsung dia mau bilangin saya, ya udah memang takdirku udah sampai di sini. Gitu. Habis mau gimana lagi mbak, udah takdir. Dia bilang begitu. Itu sambil ngemil, dia sambil makan marneng. Karena kalau di Jawa itu mas, katanya kalau orang habis melahirkan nyusuin itu biar air susunya itu lancar, makanya marneng, kacang-kacangan. Saya juga ngerti ya kok. Terus itu kok yang sosok yang menyerupai Mbak Fat itu kok seperti itu. Cuman ya itu, dia nggak ganggu nggak apa, dia cuman bilang, saya tanya kok bisa jadinya begini sih Mbak? Ya habis gimana lagi, orang udah takdir. Dia bilang gitu. Terus saya tanya, kamu di sana sama siapa?
sempat-sempatnya saya nanya gitu. Mm-mm. Kamu di sana sama siapa? Kata dia, aku di sana kan ada papaku. Papaku udah di sana duluan kan. Iya. Jadi memang papanya udah meninggal gitu. Terus aku diem lagi. Lama-lama dia bilang begini, tolong bilangin Mas Kus ya, tolong ikhlasin aku. Aku di sana udah bahagia kok. Gitu. Tolong ikhlasin aku. Aku di sana udah bahagia. Gitu. Nah udah gitu, setelah itu diem lagi Mas, diem. Mungkin karena ngerasa dia nggak aku tanggepin kali ya. Karena aku juga takut Mas, sadar aku itu orang bukan orang kan. Itu Aku udah bukan lari, Mbak. orang. Kalau Mas mungkin lari ya? Iya. Sama aku mau lari bingung, nggak bisa lari, kakinya lepas. Itu terus aku sekarang pamit ya. Jadi kita, aku dipeluk Mas. Pelukan saya sama dia, Yang dirasain apa Mbak? Pasti belum dingin. dingin. Pelukan sama saya. Terus tuh gak kerasa saya nangis waktu itu. Saya nangis, dia meluk saya. Terus dia berdiri nih Mas. Dia berdiri, saya juga ikut berdiri. Terus dia bimbing saya ke depan. Bimbing saya ke depan ke teras itu kan. Dia bilang, ikhlasin saya ya. Gitu. Ikhlasin saya. Terus dia jalan Mas. Jalan gitu. Itu saya masih ngeliatin itu. Tapi tuh nggak ada rasa takut atau apa gitu, nggak ada sih. Walaupun saya tahu dia itu udah nggak ada gitu. Dia jalan, tahu hilang sedikit gitu loh Mas. Kayak apa sih? Kayak hologram atau apa? Pokoknya hilang itu nggak kayak nggak frontal kayak si gadis yang waktu itu saya dandanin, enggak. Jadi hilang itu pelan-pelan gitu loh. Jadi samar hilang.